Meghnad mengirim penjaga pergi. Istrinya Sulochana bertanya apa ini. Meghnad mengatakan untuk ayah. Sulochana berbicara buruk tentang Rahwana dan mengatakan keluargamu hanya memikirkan keserakahan. Meghnad meneriakkan nama Sulochana dan memintanya untuk mengendalikan lidah dan kata-katanya. Rahwana adalah ayahnya dan mendapat tempat pertama dalam hidupnya. Dia mencekik lehernya dan kemudian meninggalkannya. Meghnad mengatakan bahwa saya terikat oleh dharma saya, kalau tidak saya akan memiliki banyak istri. Tetapi saya hanya akan memiliki satu istri, saya hanya mencintai satu wanita, itu adalah Anda. Penting bagi Anda untuk mengingat ini juga. Sulochana berkata aku tahu, dan pergi dengan kesal. Rahwana memberitahu Virat bahwa Anda melakukan kesalahan seperti itu, Anda seharusnya mendapatkan hukuman mati, tetapi saya memberi Anda hidup. Alasannya adalah Anda satu-satunya raksasa yang mengetahui hutan dandak. Anda dapat membantu saya dalam pekerjaan saya. Anda akan memasuki hutan tersebut dengan tentara, bunuh kedua manusia itu dan bawa mereka ke sini. Ini akan menjadi dasar hidup barumu. Virat berterima kasih padanya dan berkata aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Virat kemudian pergi. Surpanaha datang ke sana dan berkata aku juga akan pergi ke hutan tersebut. Rahwana mengatakan tidak, kamu tidak bisa pergi ke sana, mereka ke sana untuk berperang. Surpanaha mengatakan Anda meminta saya untuk memiliki tujuan dalam hidup, saya akan pergi ke sana dan membimbing mereka dalam pertempuran, saya akan membuat beberapa motif dalam hidup saya. Rahwana berkata aku tahu kamu berani, tapi saat ini kamu tidak dalam kondisi baik untuk pergi ke sana. Surpanaha marah dan kuku panjangnya keluar. Rahwana bertanya apakah kamu ingin menyakiti saudaramu, hanya karena aku menghentikanmu pergi. Surpanaha meminta Rahwana untuk memahaminya, dia harus melihat dua manusia yang menghadapi kekuatan magis dan menang atas kekuatan bangsa kita, aku tidak tahan dengan kegagalan kita, aku ingin bertemu mereka dan membuat mereka kalah, biarkan aku pergi. Rahwana berkata kamu adalah saudari penguasa Alengka, jika kamu ingin berperang, maka pilihlah yang besar, ini tidak perlu. Surpanaha berkata tidak, aku akan benar-benar pergi. Rahwana berteriak marah kepada Surpanaha dan 10 kepalanya muncul. Malyavan dan Meghnad bangkit dari tempat duduk mereka. Rahwana memintanya untuk pergi, tapi tidak pernah kembali ke Alengka lagi. Surpanaha kaget mendengar pernyataan kakaknya. 10 kepala Rahwana muncul dalam kemarahannya. Dia berteriak kepada Surpanaha, pergilah jika kamu mau, tapi jangan pernah kembali lagi ke Alengka. Surpanaha menjadi tegang. 10 kepala Rahwana menghilang. Surpanaha meminta Rahwana untuk membunuhnya dan membebaskannya. Rahwana sedih melihat air matanya. Surpanaha berkata saat aku lahir, apakah kamu ingat apa yang ayah katakan? Ayah berkata tidak ada yang akan menikah denganku, aku akan menjadi gadis tua. Apa yang akan kamu katakan? Katakan padaku. Rahwana berkata aku meminta ayah untuk menyerahkannya padaku. Surpanaha berkata dan kamu ingin memungkiri saya sekarang, baiklah saya tidak akan pergi ke sana. Rahwana berkata aku kakak laki-lakimu, aku sangat mengkhawatirkanmu, baiklah, pergi dan istirahatlah sekarang. Surpanaha kemudian pergi. Malyavan berbicara dengan Rahwana. Rahwana berkata aku tidak emosional, dia pikir dia membodohiku, tapi berpikir ini adalah kebodohannya. Wahai kakekku, kamu tahu perbedaan antara anjing dan kucing. Anjing pada dasarnya setia, dia tidak butuh kepercayaan, keputusannya ada di tangan Tuhannya. Tapi kucing perlu diyakinkan, bahwa apapun keputusan yang diambil adalah atas keinginannya. Malyavan bertanya lalu bagaimana dengan Meghnad? Rahwana mengatakan ada perbedaan antara pemikiran anjing dan kucing. Seorang pria meminta seseorang untuk menutup pintu, sinar matahari tidak diperbolehkan untuk mencapainya. Pria lain mengatakan saya punya berita, saya telah melihat 3 manusia, kemungkinan mereka yang telah membuat para raksasa pergi. Mereka semua terlihat muda, mereka akan enak untuk dimakan, saya akan membunuh mereka dan membawa Anda dari sini. Pria pertama meminta mereka untuk tidak melanggar peraturan bangsa mereka. Jangan menipu mereka dan jangan menyerang wanita. Mungkin mereka tahu cara berburu burung. Orang yang lain mengatakan mungkin, tapi hari ini mereka akan menghadapi Jatayu.
Pria tersebut keluar gua, lalu berubah menjadi elang dan terbang. Sinta mendengar suara dan waspada. Dia melihat ke langit dan melihat seekor burung raksasa terbang. Laksmana sedang menjaga dan bertanya apakah Sinta baik-baik saja. Sinta mengatakan semua burung pergi dari sarangnya, kemungkinan saat badai akan datang atau burung besar yang berbahaya di depan mereka. Laksmana mengatakan tidak ada awan, tidak ada kemungkinan badai, jangan khawatir, masuklah ke dalam. Sinta melihat seekor elang besar datang ke arah Laksmana dan berteriak kepada Laksmana untuk memperingatkannya. Laksmana berbalik dan melompat ke bawah. Laksmana berteriak kepada Sinta dan memintanya untuk bersembunyi di dalam gubuk. Jatayu hendak menyerang Laksmana. Sinta berpikir jika burung ini dibawa ke tempat terbuka, akan mudah bagi Laksmana untuk mengincar burung tersebut. Sinta kemudian memancing burung tersebut. Laksmana bertanya padanya apa yang dia lakukan, masuklah ke dalam gubuk. Sinta meminta Laksmana untuk membidik. Elang terbang menuju Laksmana. Laksmana membidik dan panahnya berhasil mengenai elang tersebut. Jatayu terjebak dalam jaring dan berubah menjadi wujud manusia. Sinta meminta Laksmana untuk tidak membunuhnya. Laksmana berkata kenapa, dia telah menyerangmu. Sinta berkata dia punya kesempatan dan tidak menyerangku, ini bukanlah burung biasa. Jatayu berkata aku tidak pernah menyerang wanita, kalau tidak aku pasti akan melakukannya. Lebih baik kamu membunuhku, aku tahu kalian adalah raksasa yang tinggal dalam wujud manusia. Sinta mengatakan tidak, kami adalah manusia. Laksmana memperkenalkan diri dan berkata aku datang ke sini dengan kakak laki-lakiku, dia adalah kakak iparku, Sinta. Sinta adalah menantu Raja Dasarata. Laksmana berkata kita akan memanggil Rama ke sini dulu. Jatayu bertanya maksudmu Rama putra Dasarata, putra Raja Ayodhya. Laksmana berkata iya. Jatayu berkata bahwa aku ke sana, aku kenal ayahnya. Aku ingin bertemu dengannya. Laksmana mengatakan bagaimana menurut Anda kami akan mempercayai Anda. Sinta berkata kita harus mempercayainya jika kita harus memberinya kesempatan, di mana tidak ada kepercayaan, hidup tidak dekat dengan kemanusiaan. Jatayu tersenyum. Laksmana dan Sinta akhirnya mencapai Rama. Rama bertanya siapa dia. Laksmana mengatakan dia adalah burung ajaib, dia mencoba menyerang kita. Aku akan membunuhnya, tapi Sinta menghentikanku dan memintaku untuk membawanya ke sini. Elang ini berkata dirinya ingin bertemu denganmu. Rama memegang jaring dan jaring tersebut menghilang. Rama memegang Jatayu. Jatayu bertanya apakah kamu Rama, putra Dasarata? Aku telah mendengar tentang kelahiranmu, dan ingin menanyakan sesuatu. Rama bertanya apa yang ingin kamu tanyakan. Jatayu jatuh dalam pelukan Rama. Rama berkata sepertinya dia tidak punya makanan sejak lama. Rama meminta Laksmana untuk membawa makanan, pergilah. Laksmana berkata iya dan pergi. Sugriwa dan Roma akan menikah. Menurut ritual Varmala atau rangkaian bunga, anggota keluarga Roma harus memberinya Varmala. Roma menjadi khawatir. Istri Subali berkata aku yang akan mewakili melakukan ritual. Hanuman datang dan membawa orang tua Roma ke sana. Hanuman mengatakan apakah pernikahan terjadi tanpa restu orang tua. Raja Gandhara memberikan rangkaian bunga ke Roma. Sugriwa dan Roma saling bertukar karangan bunga. Raja Gandhara memberkati Sugriwa dan mengatakan bahwa saya senang Hanuman meyakinkan saya untuk datang. Jika tidak, saya tidak akan melihat kebahagiaan putri saya. Saya memikirkan kata-kata Hanuman, jika saya memberikan keterampilan dan pengetahuan saya kepada Sugriwa, saya dapat membuatnya menjadi yang terbaik dalam pertempuran. Setelah mendapatkan pengetahuan prajurit dan keterampilan bertarung ini, jika Sugriwa menjadi kepala pasukannya, dia akan menjadi yang terbaik dan dapat mengalahkan pasukan raksasa manapun. Hanuman memuji Sugriwa. Raja Gandhara mengatakan bahwa pengetahuan ini pasti akan membantu Sugriwa dalam pertempuran apapun. Dewi Parvati memberitahu Mahadewa bahwa Hanuman telah memenuhi tugas besar hari ini. Mahadewa mengatakan dia akan memiliki tugas yang lebih besar.
Pernikahan ini akan menjadi saksi dalam memenuhi misi besar Sri Rama. Rama membuat Jatayu duduk. Sinta menuangkan air ke tangannya. Laksmana membawakan buah untuk Jatayu. Sinta berkata bahwa Jatayu adalah burung pemangsa, dia butuh daging sebagai makanan, itu sebabnya dia tidak makan buahnya. Sinta berkata, saya tahu apa yang harus dilakukan, saya akan segera kembali. Jatayu bertanya kepada Rama tentang temannya. Rama bertanya siapa. Jatayu menyebut nama Raja Dasarata. Rama dan Laksmana terlihat kaget. Jatayu mengatakan Dasarata dan diriku adalah sahabat dekat. Rahwana melihat peta hutan Dandak dan sekitarnya, dan memberitahu Malyavaan tentang banyaknya kaum raksasa yang terbunuh di segala arah dan area di dekat sana. Para pembunuh itu pasti berkeliaran di sana, melindungi semua perkampungan Rishi dari kaum raksasa. Malyavaan mengatakan situasi tenang sejak beberapa waktu, mereka tidak membunuh siapapun dan tidak datang ke pihak kita. Rahwana mengatakan bahwa mereka berhenti karena mereka melindungi Resi sekarang. Ini adalah area luar Pancwati. Jika saya ada di sana, saya akan memilih tinggal di area yang sama. Ada air dan banyak makanan di sana, si pembunuh itu pasti tinggal di sini, dia adalah pejuang yang tangguh. Jatayu mengatakan kamu persis seperti Dasarata, dan memuji Rama. Jatayu berkata Dasarata diberkati memiliki anak laki-laki sepertimu, katakan padaku bagaimana kabar temanku Dasarata? Rama dan Laksmana berlinang air mata. Jatayu melihat kesunyian mereka. Rama memberi tanda bahwa ayahnya sudah tidak ada lagi. Jatayu kaget dan duduk menangis. Jatayu berkata aku sangat ingin bertemu temanku lagi, tapi sekarang keinginan itu tidak akan terpenuhi. Aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Rama menyeka air matanya dan memeluknya. Jatayu menceritakan tentang pertempuran besar dan Dasarata ikut berjuang ke sana. Kami mendapat banyak kesempatan ketika kami bertempur bersama. Kemudian sebuah insiden terjadi, dan kemudian saya tidak dapat bertemu dengannya lagi. Laksmana menanyakan kejadian apa. Sinta membawa sesuatu yang dibungkus kain merah. Sinta menunjukkan sebuah nangka besar. Laksmana memberikan itu pada Jatayu. Sinta tersenyum dan memintanya untuk memakannya sambil berpikir itu adalah makanan favoritnya. Jatayu mulai memakan buah nangka. Mereka semua tersenyum. Surpanaha mengira dia sangat terampil, dia pasti akan pergi ke tempat yang dia putuskan. Dia perlu membangunkan seseorang yang akan mendukungnya melawan keputusan Rahwana. Meghnad melihatnya dan berkata aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Meghnad pergi menemui Rahwana dan Malyavaan. Rahwana pergi ke sana dan melihatnya. Meghnad berkata dia tidak bisa bangun. Rahwana berkata dia adalah adikku yang terhebat, dia pasti akan melakukan ini, dan kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sinta memberi makan Jatayu. Jatayu menghentikannya. Sinta bertanya apakah Anda menyimpan ini untuk seseorang. Jatayu mengangguk. Sinta kemudian memberinya buah tersebut. Dia mengatakan ini untuk kakak laki-laki saya yang bernama Sampati. Dia dahulu mampu terbang dengan kecepatan sangat tinggi, tapi sekarang dia tidak bisa terbang lagi. Sinta bertanya mengapa dia tidak bisa terbang. Jatayu mengatakan itu karena sebuah kecelakaan. Jatayu berkata aku punya banyak cerita untuk dikatakan, apakah kalian mau mendengar? Apakah kalian tidak akan bosan? Sinta mengatakan tidak, apa yang berasal dari hati yang bahagia, akan sampai ke hati orang lain, beritahu kami. Jatayu mengatakan saudara laki-lakiku dan saya dulu terbang bersama, kami selalu bersaing dan melihat siapa yang terbang lebih tinggi. Saudara laki-laki saya berkata saya tidak mampu terbang lebih tinggi, saya tidak suka dengan ejekannya, jadi saya terbang sangat tinggi. Kenangan masa lalu menunjukkan momen tersebut. Jatayu berkata aku lupa aku sangat mendekati matahari, jika terlalu dekat, sayapku akan terbakar.
Kakakku memelukku dan kedua sayapnya terbakar sinar matahari untuk melindungiku. Dia dahulu sangat suka terbang, tapi kini dia tidak bisa terbang lagi. Dia telah melakukan pengorbanan besar untuk diriku. Maka saya memutuskan saya akan selalu bersama saudara laki-laki saya dan merawatnya. Itu sebabnya saya tidak bisa bertemu dengan Dasyarata lagi. Sejak hari itu, saudara laki-laki saya tidak pernah keluar di bawah sinar matahari. Dia juga membenci matahari dan Dewa Surya. Dia selalu marah. Sinta mengatakan bahwa kemarahan memiliki alasan, ketika alasan memiliki solusi, maka kemarahan akan teratasi. Surpanaha meminta seluruh pasukannya untuk bermain gendang dan trompet untuk membangunkan Kumbakarna. Surpanaha melihat ke atas. Kumbakarna terlihat sangat masif dan tertidur nyenyak. Surpanaha meminta orang-orang untuk bermain musik lebih keras. Para pria mendekati telinga Kumbakarna dan memainkan suara lebih keras. Kumbakarna tetap tidak bangun. Para prajurit memukuli kakinya dengan tongkat runcing, meski begitu Kumbakarna tetap tidak bangun. Kumbakarna menggerakkan tangannya dan mereka menjauh. Surpanaha berteriak dengan marah dan mengatakan Rahwana akan sampai di sini kapan saja. Saya harus membangunkan Kumbakarna sebelum Rahwana tiba. Kumbakarna tidak akan menyukai ini, tapi dia tidak akan bangun dengan cara lain. Surpanaha memanggil prajurit lain. Dia meminta mereka untuk melempar senjata runcing. Mereka melempar senjata dan menariknya dengan tali. Surpanaha meminta mereka untuk berusaha menarik lebih keras. Mereka menariknya dan kepala Kumbakarna jatuh ke dalam bejana air besar. Kumbakarna bangun dan bertanya siapa yang berani melakukan ini, siapa yang membangunkan saya. Surpanaha tersenyum dan berkata aku ada permintaan untuk membangunkanmu. Kumbakarna bertanya kepada Surpanaha. Wahai saudariku tersayang, apakah ini perlu? Tidak bisakah kamu menunggu aku bangun dengan sendirinya? Surpanaha berkata tidak. Kumbakarna tertawa. Sulocana datang ke sana dan menyapanya. Kumbakarna bertanya pada Surpanaha apa yang dia inginkan. Surpanaha mengatakan izinmu. Rahwana datang ke sana dan menyela permintaan Surpanaha. Rahwana berkata kamu telah bangun, Kumbakarna, saudaraku yang hebat dan tersenyum. Jatayu berkata aku merasa sangat senang hari ini. Bisa bertemu dengan kalian semua, aku merasa bertemu dengan Dasyarata. Sinta mengatakan pengasingan kami akan segera berakhir, Anda bisa datang menemui kami di Ayodhya. Jatayu berkata itu tidak mungkin, saya tidak bisa meninggalkan saudara laki-laki saya sendirian. Saya harus mengatur makanan untuknya. Laksmana berkata tidak apa-apa, kami bisa datang menemuimu. Jatayu berkata aku akan senang, tapi hasilnya mungkin buruk. Kakakku Sampati membenci siapapun yang berhubungan dengan matahari, bahkan para penyembah Dewa Surya. Kurasa kita tidak bisa bertemu lagi. Sinta berkata kita tidak bisa mengatakan siapa yang bertemu kita dan kapan. Aku merasa akan segera bertemu denganmu lagi. Jatayu mengatakan ketika saya bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya, saya menyerang Anda. Saya ingin melayani Anda dengan bekerja keras dan membebaskan diri dari kesalahan saya. Sinta menyapanya. Jatayu memberkatinya. Rama berkata aku senang bertemu denganmu, terimalah salamku. Jatayu menjaga tangan Rama di atas kepalanya. Rama kemudian membelai dia. Laksmana menyapa dan memeluk Jatayu. Jatayu berubah menjadi elang dan terbang menjauh. Kumbakarna menyapa Rahwana, dan mengatakan mengapa saya merasa 6 bulan belum selesai sampai sekarang. Rahwana mengatakan itu memang belum selesai, sepertinya kamu dipaksa untuk bangun.
Surpanaha berkata, aku yang membangunkanmu, aku harus menanyakan sesuatu padamu. Kumbakarna berkata, silahkan bertanya. Surpanaha hendak menyampaikan sesuatu, Surpanaha berkata, aku. Perhatian Kumbakarna terpecah. Kumbakarna mencium bau makanan, dan melihat keponakannya Meginat datang bersama para pelayan. Meginat menatap Sulochana. Para pelayan membawakan semua hidangan lezat. Meginat menyapa pamannya, dan berkata, aku membawakan semua hidangan enak ini untuk menenangkan rasa laparmu. Rahwana berkata, kamu pasti lapar setelah tidur berbulan-bulan, kita bisa bicara setelah kamu makan. Kumbakarna setuju. Rahwana memintanya untuk makan terlebih dahulu. Surpanaha terlihat marah. Rahwana berkata, ayo semuanya, kita harus memberi adikku 1 hari untuk menenangkan rasa laparnya. Rahwana menatap Meginat dan mereka pergi. Surpanaha terlihat kesal dan pergi. Kumbakarna tersenyum melihat makanannya. Malamnya, Sinta melamun di tepi sungai. Rama bertanya kepada Sinta apa yang dia pikirkan. Sinta tersenyum dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku di sini? Rama mengatakan, dunia ini membawaku kepadamu dengan berbagai cara, dan memberi Sinta bunga. Sinta tersenyum dan memberikan untayan bunga tua itu. Mereka kemudian duduk. Rama berkata, kamu masih belum menjawabku. Sinta berkata, aku sedang memikirkan tentang Jatayu dan Sampati, kupikir kita selama ini hidup dalam batas. Rama berkata, aku senang dengan perjalanan kita membela kebenaran. Sinta menjelaskan perbedaan antara janji suci dan janji kutukan. Sinta berkata, Jatayu melindungi saudaranya, itu adalah janji sucinya, tapi Sampati marah dan berjanji tidak keluar di bawah sinar matahari, itu adalah janji kutukan. Penting untuk membuat dia bebas dari kutukan ini. Rama mengatakan, perbuatan baik apa yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan istri yang hebat seperti Anda. Sinta mengatakan, jangan katakan ini, kamu memiliki kualitas yang hebat. Rama memintanya untuk melihat ke tangannya dan menunjukkan rangkaian bunga. Sinta berbalik dan tersenyum. Rama tersenyum dan mengikat tali bunga ke rambut istrinya. Sinta berkata, kamu adalah sosok yang merangkai identitasku. Laksmana datang ke sana. Rama meminta Laksmana untuk mendekat. Laksmana berkata, aku khawatir karena tidak melihat kalian berdua di gubuk. Rama mengatakan, semuanya baik-baik saja, kita akan pergi ke tempat Jatayu di pagi hari untuk membebaskan seseorang dari kutukan. Sinta tersenyum mendengarnya.